Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno. Dan kalau kalian lagi cari HP 5G murah tetapi pengennya dari Samsung gitu ya, nggak mau dari brand lain, ada kabar gembira teman-teman, karena Samsung baru aja ngerilis Samsung Galaxy A14 5G. Dan ini merupakan salah satu lini smartphone 5G termurah ya dari Samsung, yang kalau di atas kertas sih sebenarnya cukup menarik karena dia punya kapasitas baterai besar, terus juga sensor kamera utamanya besar, dan yang terpenting dia udah support jaringan 5G. Dan di video ini kita bakal langsung aja lihat ya kayak apa HP-nya, apa yang kita dapetin, dan langsung deh kita cobain fitur-fiturnya juga, termasuk keampuhan jaringan 5G-nya waktu dipakai buat internetan. Nah, boxnya kayak gini teman-teman. Dia tipis, mengikuti model dari box smartphone flagship Samsung yang udah nggak menyertakan kepala charger lagi di dalam boxnya. Dan ini juga sama, cuman gue dapat info dari Samsung kalau kepala charger itu masuk ke dalam paket pembelian. Jadi mungkin disertakan terpisah atau bagaimana, teknisnya gue kurang tahu. Yang jelas infonya kalian bakal dikasih kepala chargernya. Dan harganya di e-commerce gue cek ya, itu di angka 2,8 jutaan rupiah. Untuk smartphone 5G buatan Samsung ini termasuk cukup terjangkau. Meskipun ada yang lebih murah juga ya kalau dari brand lain kayak dari Infinix dan yang lainnya, tetapi untuk Samsung ya ini smartphone 5G termurah mereka. Saat ini hanya ada satu varian, yaitu varian 6GB RAM dan 128GB ROM. Untuk warna yang bakal kita unbox ini yang warna black, tetapi masih ada pilihan warna lain ya, kayak dark red dan silver. Jadi langsung aja kita buka, dan tentunya ini masih segel semua ya. Untuk box packagingnya sendiri termasuk simple, biasa aja kayak di smartphone Samsung kelas mid-range ke bawah lainnya. Dan di sini kita dapat box kecil yang isinya panduan singkat yang langsung menyatu ya sama kartu garansinya. Terus ada kabel charger dari USB Type-C ke USB Type-C. Berarti kalau emang beneran dikasih kepala charger sama Samsung, harusnya dapat kepala charger dengan port Type-C juga. Tapi mungkin ini jaminan buat yang beli di official store kali ya. Kalau di luar official store nggak tahu juga bakal dapat kepala charger terpisah ataukah enggak. Tentunya tergantung dari masing-masing tokonya. Terus kita dapat stiker IMEI, dan ini dia HP-nya yang bakal kita lihat ya sebentar lagi. Terakhir, kita dapat SIM tray ejector. Untuk case bening kita nggak dapat ya, jadi harus beli sendiri kalau misalkan teman-teman pengen melindungi HP ini dengan case. Dan HP-nya seperti ini, masih di plastik dan masih grass guys. Kita buka aja ya, masih ada stikernya juga. Nah, ini dia bodi belakang dari Samsung Galaxy A14 5G. Dia ada garis-garisnya gitu ya di belakang dengan pola garis lengkung. Sekilas kayak pola fingerprint ya yang ada di jari kita, dan ini ngasih kesan yang kasar sebenarnya di belakang, tetapi masih nyaman. Dan plusnya sih paling di gripnya yang jadi keset ya dan nggak licin waktu smartphone ini dipegang. Dan untuk materialnya ini plastik, frame-nya juga sama. Cuman untuk finishing di frame-nya menurut gua cukup bagus ya, tebal dan kuat. Dan ya HP ini memang agak tebal, tetapi baterainya memang besar ya, kapasitasnya di 5000 mAh. Di samping kanan ini ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint sensor, ada volume up dan volume down, tombolnya terasa taktil, jadi untuk kliknya ini enak ya. Dan di samping kiri ada SIM tray-nya, dan ini udah dedicated dual SIM plus micro SD, jadi enak, bisa dual SIM on plus pasang ekspansi storage sekaligus up to 1 TB. Terus di atas ini itu ada lubang mic ya, ada satu, dan di bawah ini komplit, ada audio jack 3,5 mm, ada lubang mic, port charging USB Type-C, dan ada lubang speaker. Nah, untuk kamera di belakang ada 3. Modulnya cukup simpel sih, cuman lingkar kamera doang tanpa bump kotak atau desain lainnya. Di samping kamera ini ada satu LED flashnya. Nah, dibanding seri Galaxy A13 yang kemarin ya, di sini absen kamera wide angle. Kamera utamanya tetap besar sih dengan resolusi sensor 50 megapiksel ditambah 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro. Sampel foto videonya bakal gue kasih deh nanti di setelah setup. Dan sekarang langsung aja kita setup dulu smartphone-nya, dan karena udah ada fingerprint sensor, untuk login kita bisa pakai face recognition ya, pakai kamera, atau juga fingerprint pakai sensornya ini, bisa pattern, pin, dan password juga ya. Dan kita coba pakai fingerprint aja, yang ternyata cukup responsif ya untuk sensornya ini. Dan ini tampilan Samsung Galaxy A14 5G dari depan. Setelah di setup kelihatan banget layarnya luas, meskipun untuk bezel terlihat masih sedikit tebal ya, tapi secara tampilan layar PLS LCD 6,6 inch beresolusi Full HD Plus ini terlihat sangat tajam dengan kontras warna yang tinggi. Dan layar ini pakai water drop notch
Atau kalau yang di Samsung sih disebut Infinity V ya, sebagai tempat kamera depan 13 megapiksel. Nah, seperti yang udah gue janji tadi, berikut ini gue tampilin ya sampel foto dan video yang gue ambil kemarin waktu hunting jaringan 5G. Oke, jadi ini contoh hasil rekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A14 5G. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana, dan audionya pun gua rekam pakai mic bawaan dari Samsung Galaxy A14 5G. Dan ini tempatnya cukup ramai ya. Jadi kalian bisa jadiin juga untuk sampel suaranya seperti apa kalau di kondisi keramaian. Tetapi yang jelas untuk stabilisasinya untuk di kamera depan ini nggak begitu ada ya, jadi mungkin rada goyang-goyang. Kalau kalian pakai vlog sebaiknya kalian pakai gimbal dan semacamnya. Dan ini coba gua backlight, hasilnya seperti ini. Seriously run. What's going on? Come on, run there, fast. Dan seperti biasa kalau untuk platform dia pakai One UI yang secara experience, tampilan dan navigasi tetap sama ya kayak di smartphone Samsung lainnya. Tetapi kalau kita lihat di detailnya, dia udah pakai platform yang paling baru guys. Ini ada One UI Core 5 yang berbasis Android 13 terbaru juga. Jadi secara platform dia udah up to date, dan untuk performa dia pakai chipset MediaTek Dimensity 700. 6GB RAM, 128GB storage. Virtual RAM juga ada ya, atau yang di Samsung sih disebut RAM Plus. Itu bisa diatur dari 2, 4, sampai 6GB, dan ini diambil dari storage yang defaultnya itu di set di 4GB. Nah, hasil uji Antutu benchmark yang kita tes ya di sini menghasilkan skor 351.990. Waktu diuji buat main PUBG, maksimal dia bisa handle di setting grafis HD, frame rate high, dan di style realistik dengan anti-aliasing 2 kali. HP ini bisa memainkan PUBG dengan lancar. Untuk CODM maksimal bisa disetting sampai grafik medium dengan frame rate high dan di anti-aliasing on ya. CODM juga bisa berjalan lancar. Sedangkan untuk waktu kita uji buat main Mobile Legends, maksimal dia bisa disetting sampai grafis high dan refresh rate-nya super. Buat main juga lancar di setting ini. Oh ya, untuk scroll di layar terlihat mulus ya, karena memang kebantu sama refresh rate layar yang pakai 90Hz. Tetapi ini ya bisa dimatiin. Buat yang concern sama keawetan baterai, bisa diatur aja ke 60Hz dengan sedikit mengorbankan kemulusan scroll dan navigasi di layar ini. Untuk sensor sih cukup lengkap. Kalau kita cek di sensor box, ada accelerometer, light sensor, orientation sensor, proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. NFC juga udah ada, dan udah kita tes buat cek e-money bisa. Nah, karena dia udah support jaringan 5G, langsung aja ya kita coba untuk tes kemampuan 5G-nya. Dan ini unik teman-teman, karena smartphone 5G sebenarnya udah banyak ya, tetapi jaringan 5G sampai sekarang sih kayaknya belum begitu tersebar luas di semua area. Dan beruntung di tempat gua ada cukup banyak spot 5G, dan waktu dicoba benar, kita bisa langsung dapat sinyal 5G-nya di HP ini. Dan speed testnya memberikan hasil yang lebih kencang ya, memang dari koneksi 4G di spot yang sama dengan HP yang sama juga. Waktu kita uji dengan speed test di jaringan 5G, kita bisa dapat speed download sampai 50,5 Mbps dan upload sampai 45,5 Mbps. Sedangkan di spot yang sama dengan HP yang sama juga dan pakai nomor Telkomsel yang sama juga, tetapi udah kita setting ya ke 4G, kita bisa dapat speed download cuman 22,8 Mbps dan speed upload cuman 18,2 Mbps. Jadi kecepatan jaringan 5G di spot yang sama menggunakan Samsung Galaxy A14 5G ini bisa lebih cepat sampai sekitar 2 kali lipatnya baik speed download ataupun upload. Oke, jadi itu tadi ya sedikit review dan juga unboxing dari Samsung Galaxy A14 5G, termasuk nyobain beberapa
fitur yang dimiliki oleh HP murah 5G dari Samsung ini. Kalau teman-teman punya pendapat atau juga punya pertanyaan ya tentang HP ini, silakan aja sampaikan di kolom komentar. Teman-teman bebas diskusi di sana, dan kalau video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe ya, biar jadi bahan bakar gua untuk lebih semangat lagi bikin video review kayak gini. Dan itu dulu yang bisa gua bagiin hari ini ya. Semoga aja video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.